Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulullah ta'ala fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, segenap wali santri dan para hadirin dan hadirat sekalian, ini tahadus bin nikmah sedikit. Ya, Al-Mukarram Ustaz siapa namanya saya ini, Ustaz Anugrah, lupa. Ya, karena begini, beliau tuh hari-hari tiap dari 2008 2009, jadi saya terus bersama dengan beliau. Jadi sudah lama saya usir dari sana, ya, sehingga itu jarang ke sana lagi. Yaitu saya lupa jadinya. Jadi Ustadz Anugrah alhamdulillah berkhidmat di Darul Mujahidin cukup lama. Jadi seakan-akan beliau turut serta membangun Darul Mujahidin. Tetapi pesan dari guru kami, jadi memang sesuatu yang kita nikmati itu harus dirasakan nikmatnya oleh banyak orang. Sebagian Al-Quran katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Jadi nikmat Tuhanmu itu ya disebarkan, disampaikan. Akhirnya nggak ada cara lain kecuali Ustadz Anugrah ini dipecat dari Darul Mujahidin, ya. Dan itu sudah terjadi. Alhamdulillah dengan begitu berdirinya sebuah lembaga di sini, karena beliau punya potensi untuk itu, ya, ahli Quran. Beliau juga pajang tahfiz cukup lama di tempat kami, dan sudah ada 7 anak yang khatam Quran, hafalan Qurannya di tahun yang lalu. Beliau termasuk yang merintis program tahfiz di Darul Mujahidin. Sekarang alhamdulillah berlanjut sampai hari ini. Setiap tahun insya Allah muncul anak-anak yang menghafalkan Quran pasca TPQ program tahfidz. Bapak Ibu yang mulia, jadi beliau katakan tadi di sini salah satu khataman di outdoor gitu ya, di mewah mepet sawah, ya. Kami ingat cerita Yai Dahlan. Dulu ada sebuah kampung kekeringan, sudah lama tidak turun hujan. Sementara di kampung itu, di daerah itu, penghasilan masyarakatnya adalah dari bertani, bercocok tanam. Maka ketika lembaga sudah berdiri di sana, pas saat akan membuat khataman, beliau sowan ke Yai Dahlan. Maka kata Yai Dahlan, buat khataman di tengah-tengah sawah itu, ya. Subhanallah, begitu selesai khataman, ketika anak-anak sudah selesai doa, belum selesai acara khotam, belum ada sisi tanya jawab, belum selesai, baru mereka mendoa khatmul Quran, itu hujan turun dengan derasnya, ya. Sebagian memang lari dari situ, tapi sebagian besar bersyukur masyarakat yang hadir di situ, karena sudah lama tidak turun hujan. Jadi mereka menikmati khataman sambil menikmati hujan yang datang, yang turun, ya, dengan derasnya. Karena betul memang salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa setelah khataman Al-Quran. Kalau di Jawa kita sering mendengar, saya tanya sama beliau waktu mendirikan di sini, ini tanah siapa? Lebar-lebar sawah-sawah di sini. Oh, ini sudah dibeli semua, Ustaz, katanya. Dibeli sama Cina. Masya Allah. Tidak apa-apa Ustaz, saya bilang gitu.
Kalau di Jawa itu banyak Cina beli tanahnya atau rumahnya guru ngaji, ya. Tapi kalau qiraati insya Allah beli tanahnya Cina, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya asalkan apa, banyak khataman saja gitu. Wah ini ada pesanan, ya. Jadi dan ini katanya tanah ini milik salah satu guru kami di Darul Mujahidin yang tadi sempat nanya anak-anak itu dan bagi hadiah buat anak-anak. Semoga Allah barakahi beliau dan keluarganya serta keturunannya yang telah menyiapkan lahan ini untuk khataman juga. Jadi memang kita untuk acara-acara Quran ini nggak usah apa medit-medit katanya ya, nggak usah apa namanya seret-seret. Jadi harus loyar gitu. Ya satu cerita ya Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau seorang salah satu muassis dari satu mazhab yang banyak pengikutnya di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi. Tetapi untuk urusan Quran beliau serahkan putranya itu kepada guru ngaji, ya. Beliau sendiri memang juga seorang ulama dan juga ulama Al-Quran, tetapi untuk urusan ngaji anaknya itu diserahkan guru ngaji khusus. Begitu anaknya selesai menyelesaikan Al-Fatihahnya, beliau langsung datang kepada gurunya, dan beliau ini juga seorang pedagang berhasil, seorang bisnismen yang sukses, banyak tokonya. Jadinya beliau ya kaya gitu, kaya raya. Begitu anaknya selesaikan Al-Fatihahnya dengan tartil, dengan mujawad itu, beliau langsung datang kepada guru anaknya. Bukan hanya bersyukur, terima kasih kepada gurunya, tapi bawa hadiah satu karung lah gitu. Isinya ya dinar, dirham dan barang-barang yang berharga lainnya. Sampai gurunya kaget. Kenapa sebanyak ini hadiahnya yang kau bawa? Maka Syekh mengatakan tidak ada artinya apa-apa dengan Al-Quran yang sudah diterima oleh putra saya. Bapak Ibu yang mulia, tetapi zaman dulu, insya Allah zaman sekarang juga akan muncul orang-orang kaya dulu tuh memang pemurah-murah gitu. Orang-orang kaya dulu sangat-sangat murah, ya, untuk memberikan apresiasi kepada ulama-ulama, kepada orang-orang yang lemah, kepada apalagi kepada anak-anak yang hafiz Quran, luar biasa. Tetapi juga ulama-ulama di zaman dulu zuhud-zuhud. Jadi ketika gurunya anak daripada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ini mendapatkan hadiah sebanyak itu bukan untuk beliau sendiri, itu malah hampir habis diberikan kepada fuqara, kepada du'afa, kepada pendidikan Al-Quran, kepada guru-guru, kepada para alim ulama. Sehingga beliau sendiri guru daripada putranya Imam Abu Hanifah ini hanya dapat sedikit untuk keperluan rumah tangganya. Itulah kondisi umat di zaman dahulu. Bapak-bapak, ibu yang muliakan Allah, maka kita bersyukur pada Allah melalui Al-Quran yang bisa berkumpul di sini, terlebih dengan metode pendidikan Al-Quran qiraati yang kita sudah tekuni bersama. Dan harapannya untuk anak-anak kita yang naik di atas panggung untuk di tahun-tahun yang berikutnya adalah lebih kecil lagi daripada yang sekarang. Karena cita-cita beliau anak yang khatam, yang khatimin dan khatimat itu di usia dini. Usia dini itu kami tanya usia berapa tahun? Ya usia dini itu ya usia 5-6 tahun. 5-6 tahun. Paling jauh sekali adalah 7 tahun. Kenapa sampai usia sekecil itu anak sudah harus khatam? Ya karena karena itu sinkron dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita umat Islam ini diperintahkan oleh beliau untuk menyuruh atau merintah anak-anak kita sholat di usia berapa tahun? 7 tahun. Maka sebelum usia 7 tahun anak kita sudah harus bisa semuanya. Nah di dalam sholat itu ada Al-Quran, di dalam sholat ada surah-surah pendek, dalam surat ada doa-doa,
dalam surat ada bacaan kalimah thayyibah dan sebagainya, maka sebelum usia 7 tahun itu sudah selesai. Maka alhamdulillah kami kok kelihatannya sepertinya sulit gitu di qiraati, karena ada akademiknya ya begitu. Ketika mereka ujian atau imtas akhir santri, ujian imtihan akhir santri baik di lembaga di Kecamatan Mataram ini ya, kemudian terakhir di kami di cabang itu bergabung dari 23 lembaga di seluruh NTB. Alhamdulillah dari Riyadul Mubarak turut serta yang pertama kali. Masya Allah pertama kali sudah ikut 5 anak ya. Yang mana anak yang ikut, yang uji materi ujian yang diujikan, yang tadi kita sudah coba tanya semuanya, itu adalah 8 materi. Dan 8 materi ini ternyata include dalam sholat itu, yaitu pertama wudhu, kemudian sholat, apa lagi, surah-surah pendek dan doa-doa. Lalu yang utama sebelum 4 itu adalah fasohah, tartil, gharaibul Quran dan tajwid. Yang semuanya itu include dilakukan dalam sholat. Subhanallah. Kelihatannya di akademis dalam 8 materi tadi, ternyata itu adalah syar'i yang berasal dari sunnah Nabi SAW. Kewajiban kita dalam sholat yang diperintahkan Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur anak-anak sekecil ini sudah bisa mengkhatamkan Quran, dan itu adalah merupakan modal dasar untuk mereka melanjutkan ke pendidikan berikutnya dan sembari mereka akan mengamalkannya. Dari saya rasa cukup pesan beliau kepada kita guru-guru ngaji untuk sabar dan ikhlas dalam mengajarkan Quran. Kemudian kita juga harus banyak tadarus, banyak tahajud, dan bahkan kita disuruh banyak sedekah. Nah, banyak sedekah. Banyak tadarus itu adalah modal, terutama bagi guru qiraati. Kenapa? Bukan hanya ketika saat kita akan mengajar saja tadarus. Ketika akan mau sholat aja kita tadarus, mau pergi kerja tadarus, yang belum nikah mau nikah dulu tadarus dulu ya, mau pengen punya anak tadarus dulu, khatamkan Quran, mau beli rumah tadarus, mau beli tanah di sini juga insya Allah tadarus banyak-banyak ya, khatamkan Quran, insya Allah Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.